Kita akan membahas film Red Dawn yang rilis pada tahun 2012. Disutradarai oleh Dan Bradley dan dibintangi Chris Hemsworth, Josh Peck, dan Josh Hutcherson. Di film ini, kita bakal diajak ngikutin perjuangan sekelompok anak muda yang nekat ngelawan pasukan asing demi membela tanah kelahiran mereka. Ceritanya penuh aksi, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Daripada kelamaan, langsung saja. You've seen the government of Spain coming out and saying we have the same problem. Portugal says the same thing. There's some talk that Italy could be in trouble. Film ini dibuka dengan tayangan berita televisi yang menggambarkan ketegangan global. Krisis ekonomi melanda Eropa, NATO mulai kehilangan kekuatannya, dan negara-negara besar mulai menunjukkan taringnya. Korea Utara makin agresif dan militan. Sementara Rusia dikuasai oleh kaum ultranasionalis yang haus kekuasaan. Dalam situasi penuh ketegangan itu, muncul ancaman besar terhadap Amerika Serikat. Bukan sekedar ancaman biasa, tapi berupa invasi langsung yang mengguncang keamanan negara. There are consequences to such action. To wipe out the United States. North Korea is like a spoiled child. Cerita dimulai dari kehidupan sehari-hari seorang marinir bersama Jet Eckert yang baru saja pulang dari Irak. Tujuannya sederhana, dia pengen nonton adiknya yang bernama Matt Eckert. Matt sedang bermain rugby bareng teman sekolahnya, yaitu Tim Wolverine. Sayangnya, meskipun udah ngasih semangat, tim Wolverine tetap kalah dari pertandingan itu. Di sela pertandingan, Jet sempat ngobrol sama ayah mereka, yang ternyata seorang sheriff lokal. Malam itu berlalu dengan perasaan campur aduk antara bangga, kecewa, dan lelah. Awesome. God, I can help. Setelah pertandingan, Matt pergi bareng pacarnya yang bernama Erika. Ow. Mereka nongkrong di sebuah bar tempat Jet juga lagi kumpul bareng teman-teman lamanya. Jet Eckert. Termasuk Tony, sahabat masa kecil Jet yang ternyata masih menyimpan kenangan kuat. Hey Tony. Hadir juga Daryl dan Robert, dua sahabat dekat Matt. See you. Yeah. Mereka semua ngobrol, bercanda, dan menikmati malam. Tapi suasana listrik tiba-tiba berubah drastis. Listrik seluruh kota mati mendadak. Semua orang panik dan buru-buru pulang. Pagi harinya, bumi seperti terguncang. Getaran besar bikin perabotan jatuh dan semua orang bangun. Ketika Jet dan Matt keluar rumah, mereka melihat langit dipenuhi pesawat-pesawat militer. Parasut-parasut berjatuhan dari langit. Salah satu pesawat bahkan jatuh dan meledak tak jauh dari rumah mereka. Jet langsung ambil alih situasi. Ia tahu ini bukan saatnya panik. Dia buru-buru mengajak Matt kabur, tapi semua sistem komunikasi udah mati total. Gak ada internet, gak ada sinyal, gak ada radio. Kota dalam keadaan kacau. Di tengah kekacauan itu, mereka bertemu dengan sang ayah dan ikut bersamanya. Tapi saat melintasi jalan, mobil mereka ditembaki tentara asing. Dan menyuruh mereka segera pergi ke kabin milik keluarga yang berada di tengah hutan. Di dalam perjalanan, mereka melihat Erika ditawan oleh tentara Korea Utara. Matt yang gak bisa diam langsung coba menyelamatkan. Mereka langsung tancap gas. Beberapa teman Matt lompat ke mobil dan mereka kabur bersama. Namun mereka diburu oleh Komandan Cho, pemimpin pasukan Korea Utara.
Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, mereka berhasil kabur dan tiba di kabin. And Pete. Di sana mereka bertemu Pete, Greg, dan Julie. Robert, you're right. That's your job. So find a radio or TV, get us reception, get it working, okay? Jet langsung ambil alih inisiatif membagi tugas. Mereka mencari makanan, senjata, dan persediaan penting. What does that mean? It means we're screwed. Tapi malam itu, mereka kembali diterpa kepanikan. Hey, you hear that? Ada mobil datang dan mereka kira itu tentara. Cutting the lights and keeping those assholes quiet. What if Ternyata bukan, tapi Pete malah nekat nembak. Yang bikin situasi makin tegang. You give me the gun. I'm not giving you dick. Who the hell put you in charge anyway? Ya, ternyata mobil itu adalah mobil Danny dan Tony. Yang akhirnya gabung ke kelompok mereka. Keesokan harinya, Pete dan dua temannya kabur bawa semua makanan. That asshole Pete and his buddy took off with all the food. Jet sadar mereka harus lebih waspada dan segera pindah lokasi. Think it's like this everywhere? I don't think they'd come all this way just for Spokane, Seattle. Di kejauhan mereka lihat asap dari kota, tanda bahwa Korea Utara sudah berhasil menduduki wilayah itu. Mereka tak punya waktu lagi, namun bahaya datang lebih cepat dari dugaan. Komandan Cho datang ke kabin membawa serta ayah Jet dan ayah Daryl sebagai sandera. Dengan harapan bisa memancing anak-anak keluar dari persembunyian, ayah Daryl diminta berbicara. Tapi ayah Jet justru memberikan pidato penyemangat, menyuruh mereka untuk terus berjuang. Ucapan terakhir itu berakhir tragis. I want you to go to war and stop this piece of shit or die trying. Komandan Cho langsung menembak kepala ayah mereka di depan mata. Matt histeris, Jet mencoba menenangkannya sambil menahan amarah. Mereka hanya bisa melihat kabin dibakar dan ditinggalkan. Sejak saat itu, semangat mereka berubah. Mereka bukan lagi pelajar biasa. Mereka kini menjadi pemberontak. So the first thing we have to do is learn how to work together. Jet memimpin teman-temannya membentuk kelompok perlawanan bernama Wolverine. Mereka mulai latihan tempur, strategi gerilya, bertahan hidup di hutan, dan belajar menggunakan senjata. We need to be smart and we need to be patient. Jet menjadi pelatih sekaligus kakak sekaligus panglima. Tapi kekuatan mereka tetap kalah jauh dibanding tentara Korea Utara. Maka mereka mulai menyerang secara diam-diam. Dalam misi pertama, Tony memancing beberapa tentara ke gang sempit. Lalu teman-temannya menyergap tentara itu. Mereka berhasil ambil senjata dan kabur. Lalu mencuri mobil militer yang ternyata berisi C4 bahan peledak. Hey, Jet, isn't this C4? Hari demi hari mereka makin berani. Mereka mencoret-coret dinding kota dengan simbol Wolverine. Nama mereka mulai dikenal. Di tengah pengintaian, mereka nemu kotak aneh di markas musuh. Matt sempat fotoin dan akhirnya tempat itu diledakkan. Pete yang ternyata sekarang udah kerjasama dengan Korea Utara melihat Matt dan sadar mereka adalah Wolverine. Pete pun tewas. Sandwich artist, fill this shit with bread.
What kind? Robert dan Daryl ambil resiko mencuri makanan dari restoran yang dijaga musuh. Di satu momen, Matt melihat Erica ditahan di dalam bis. Besoknya ada acara besar di pusat kota. Alley is a 2 at the main square. So that is when Mr. Big Ass Mother F Bomb under the stage is gonna blow that bastard to Kingdom Come. Mereka menyusun rencana untuk sabotase acara itu. Tapi ketika Matt melihat Erica di bis, dia nekat menyelamatkan pacarnya. Rencana jadi kacau, mobil diledakkan untuk mengalihkan perhatian. Tapi Greg tewas dalam baku tembak. Matt dan Erica berhasil kabur, menyamar dengan baju dari toko dan kembali ke markas. Tapi Jet terluka parah karena pertempuran. Jet kecewa berat dengan Matt yang bertindak egois dan menyebabkan Greg tewas. When you decided to run off and do your own thing, Greg was killed trying to help you. Matt merasa bersalah dan pergi. Sementara itu, seorang ibu yang pernah bantu Matt dan Erica ditangkap tentara dan hampir dieksekusi. Wolverine muncul tepat waktu dan menyelamatkan. Warga mulai bangkit, mereka mengambil senjata dan ikut melawan. Dan suara itu disambut warga lainnya. Kapten Cho dimarahi atasannya. Dia janji bakal habisi Wolverine. The one that I immediately copied in War All Through Middle School. Malam harinya, markas mereka dibombardir. Go, go! Danny tewas dalam ledakan. Mereka kabur ke hutan. Tony sempat ditangkap, tapi diselamatkan oleh Jet. Who are you? You might want to answer that first. Mereka bertemu 3 marinir Amerika dari pangkalan Pegaton. Sergeant Major Andrew Tanner, Marine Corps. It's Marine. All right, look, we're trying to link up with a group of insurgents working the area. Call themselves Wolverines. Sang pemimpin Andrew meminta bantuan untuk mencuri alat komunikasi musuh. Ketika Matt tunjukin foto dari kotak misterius sebelumnya, Semper Fi Wolverines. mereka sadar itu target yang sama. Mereka gabung dan mulai rencanakan misi besar. That's how they talk to each other. Closed network for communication. And you want to steal it Rapidly. Mereka menyusup ke markas musuh. Pertempuran terjadi. Matt dan Jet mengejar Kapten Cho. Di sisi lain, Daryl bertemu dengan tentara Rusia yang terluka, tapi bisa kabur. Matt disuruh kabur dengan membawa alat komunikasi. No, I'm not leaving you. God damn it, man. Get that thing out of here. Go. Jet bertarung 1 lawan 1 dengan Kapten Cho. Dalam duel terakhir, Jet menemukan pistol peninggalan ayahnya. You fucked with the wrong family.
dan menembak Kapten Cho tepat di kepala. Tapi perjuangan belum selesai. Setelah mereka kembali ke tempat persembunyian dan merasa aman, I'm proud of you. sniper musuh menembak Jet dari jauh. Jet pun tewas. Tanner, can we get out of here? Make it quick. Go. Tony histeris, semua terkejut, mereka kembali diserang. Robert sadar bahwa luka tusukan dari tubuh Daryl Not a knife ternyata wound. They tagged him with something, like what they do with the animals. Daryl ternyata tempat alat pelacak. There's no way. With what? Matt, we gotta move. Daryl pun memutuskan untuk tinggal dan ngorbanin dirinya demi mengulur waktu. Robert, get me some gear. What? They could be here any minute. Teman-temannya melanjutkan misi. Andrew menawarkan evakuasi ke tempat aman. So you want to lift back to the land of the free? Got plenty of room. Tapi Matt menolak. Dia mau terus berjuang. Fight. But when you're fighting in your own backyard, when you're fighting for your family. Matt kemudian membentuk pasukan baru. Dengan anggota lebih banyak, mereka melatih lebih banyak orang, menyusun strategi, dan melancarkan serangan besar ke salah satu camp yang menawan warga sipil. Adegan terakhir film ini memperlihatkan mereka menyerbu camp, membebaskan warga, dan mengibarkan bendera Amerika. Diiringi pidato Matt yang penuh semangat, film pun selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.